Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat adik-adik sekalian, sahabat NF Juara. Gimana kabarnya? Ya, semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat, keluarga besarnya juga sehat walafiat ya. Nah, kami juga dari NF semoga mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah, kemudian yang pertama saya perkenalkan dulu ya, nama kakak Adi Trimulyo, biasa dipanggil dengan Kak Adi. Nah, kakak biasanya ngajar di Nurul Fikri, ngajar pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal TOUN ya. TOUN kemarin ya, yang kedua. Kira-kira gampang apa susah? Nah, jadi kita akan bahas kira-kira kurang lebih 60 menit ke depan ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas, kemudian nanti sebagian lagi akan kita kasih kunci jawabannya. Nah, yang pertama ya, ini di papan tulis ada soal nomor 1 yang ditanya urutan pecahan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, lebih baik diubah dulu dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 5/8 itu berapa sih dalam bentuk desimal? 0,625. Kemudian 64%, berarti kan 64/100, 0,64. 0,65 sudah dalam bentuk desimal, berarti tulis 0,65. Kemudian 3/5 dalam bentuk desimal berapa? 0,6 atau 0,60. Nah, sekarang kita lihat nih, dari keempat pilihan ini ternyata di belakang koma beda-beda. Ada yang 3 angka di belakang koma, yang ini 2 angka di belakang koma, ini juga 2 angka di belakang koma, yang ini juga 2 angka di belakang koma. Biar seragam, kita tambahin 01 lagi di belakangnya, biar sama-sama 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat dari keempat pilihan ini mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah pilihan keempat ya, 3/5 atau 0,600. Nah, setelah itu 0,625 atau 5/8. Kemudian yang ketiga 0,640. Yang keempat yang paling besar 0,650. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, jawabannya adalah yang B. Ya, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya soal apa nih? Bentuk akar ya, bentuk akar atau eksponen. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2, hasil dari 1/5 akar 5 pangkat min 2. 1/5 akar 5 dipangkatin min 2 sama dengan berapa? Nah, biasanya kalau ada soal pecahan seperti ini, misalkan 1/A, kita ubah dulu jadi A pangkat min 1 ya. Kita ubah jadi A pangkat min 1. Berarti kalau 1/5 akar 5 sama saja 5 akar 5 dipangkatin min 1. Nah, di sini ada pangkat lagi min 2. Nah, dipangkatin min 2. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali ya. Jadi 5 akar 5 dipangkatin min 1 kali min 2. Nah, 2. Nah, sekarang kita kuadratin masing-masing. 5 dikuadratin 25 ya. Kemudian akar 5 dikuadratin 5, akarnya hilang. Nah, jadi 25 kali 5 sama dengan 125. Ya, jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah sekarang soal nomor 3. Hasil dari 3 akar 6. Nah, 3 akar 6 dikali 4 akar 2 dikurang akar dari 1/47. Nah, jadi ada perkalian, ada pengurangan. Mana dulu yang dikerjakan? Yang perkalian dulu ya. Yang perkalian dulu nih. Nah, 3 akar 6 dikali 4 akar 2. 3 dikali 4 dulu sama dengan 12 ya. Akar 6 dikali akar 2, akar 12. Kemudian dikurang akar 1/47. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Akar 12 sama akar 1/47. Kalau disederhanakan berapa kali berapa sih? Ya. Ini 12. Akar 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3. Akar 1/47 itu berapa kali berapa? 49 kali 3. Nah, sekarang kita sederhanain lagi. 12 dikali akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya. Nah, kemudian akar 3 nggak bisa diakarin, berarti tetap di dalam gitu.
Kemudian yang kanan, akar 49 berapa? 7. Akar 3 nggak bisa diakarin, berarti tetap di dalam. Nah, sekarang kita kali. 12 kali 2, berarti 24 akar 3 dikurang 7 akar 3. Ya, karena belakangnya sudah sama-sama akar 3, berarti tinggal dikurang depannya. 24 kurang 7 sama dengan 17 akar 3. Ya, 17 akar 3 ada jawabannya? Ya, ada. B jawabannya. Nah, paham adik-adik ya? Itu nomor 3. Oke, semoga paham ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lihat sejenak dulu ya. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya, saya tahu. Tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri. Lebay banget sih. Kan ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Kita lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 4 ya. Oke, kita baca soalnya. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki diketahui kelilingnya 18 cm. Jadi soal nomor 4 ada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita gambar dulu ya. Ini siku-siku sama kaki, berarti alas sama tingginya sama. Nah, di situ dibilang kelilingnya sama dengan 18 cm. Nah, sisinya belum diketahui. Nah, kalau belum diketahui sisinya, kita misalkan ini X, alasnya X, tingginya X, berarti sisi miringnya X akar 2 gitu. Kalau segitiga siku-siku sama kaki. Contoh kalau misalkan di sini diganti angka 3, alasnya 3, tingginya 3, berarti yang ini 3 akar 2 sisi miringnya. Oke. Keliling berarti semua sisinya ditambahkan. Alasnya tambah tingginya tambah sisi miringnya. X ditambah X akar 2 sama dengan 18 ya. Nah, X yang di depan ini kita tambahkan jadi 2X ditambah X akar 2 sama dengan 18. Karena sama-sama ada X ya, ini sama-sama ada X gitu. Berarti X-nya kita keluarin saja. X dalam kurung sisanya jadi 2 ditambah ini akar 2 sama dengan 18. Oke. Nah, berarti kalau kita mau nyari X, X-nya sama dengan 18 dibagi 2 plus akar 2 ya. Ini kalau pindah ke kanan berarti dibagi. Nah, sekarang kita rasionalisasi ya, rasionalisasi karena di sini ada bentuk akar ya. Berarti dikali dengan 2 min akar 2 min akar 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan yang atas. Jadi 18 dikali 2 min akar 2 gitu. Kemudian yang bawah ini A plus B dikali A min B. Jadi A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. 2 kuadrat ya min akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan 18 dikali 2 min akar 2 dibagi dengan ini dikuadratin, 2 dikuadratin 4 ya. Akar 2 dikuadratin 2. Akarnya hilang. Nah, jadi 18 dikali 2 min akar 2 dibagi 4 kurang 2, 2. Ada yang bisa dicoret? Ada, 18 bagi 2 sama dengan 9. Nah, kita tinggal kali ke dalam, 9 kali 2, 18. 9 dikali min akar 2, min 9 akar 2. Ya, jawabannya yang B. Ya, oke. Ya, paham ya? Silakan barangkali mau ditulis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya, kakak hapus dulu ya. Nah, soal nomor 5. Pada suatu tes kemampuan berhitung, skor total ditentukan dengan skor 4 untuk jawaban benar. Ya, jadi kalau benar skornya 4. Kalau salah skornya minus 2 ya, dan skor 1 untuk jawaban yang kosong.
jawaban kosong sama dengan nah jawaban kosong nah kosong sama dengan berapa? -1 ya. Nah dari 30 soal yang diberikan insan hanya mengerjakan 24 soal dan ternyata salah 6 nomor. Jadi dari 30 soal, totalnya 30 soal gitu. Nah, insan hanya mengerjakan 24 soal. Jadi dikerjakan ada 24. Berarti ada jawaban yang kosong atau tidak dikerjakan. Jawaban kosong berarti ada 6. Nah, dari 24 itu ya. Nah, ternyata salah 6 nomor ya. Ternyata salah 6 nomor. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Yang salah 6. Kalau yang salah 6 berarti yang benar ada 18 ya. Oke, kita hitung. Tadi kalau benar skornya 4. Oh maaf, ini 4 ya. Saya salah nulis ya. 18 kali 4 berapa? 72. Kemudian kalau salah -2 berarti dikali -2 sama dengan -12. Kalau jawaban kosong nilainya -1 berarti 6 dikali -1 ya sama dengan -6. Nah, tinggal kita tambah hasilnya berapa? 72 dikurang 12 sama dengan 60. 60 kurang 6 sama dengan 54. Ya, jawabannya berarti yang D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8 ya, soal nomor 8. Oke. Ini kakak hapus ya. Nah, soal nomor 8. Diketahui A sama dengan 5/2C ya. A sama dengan 5/2C. Kemudian B sama dengan 4/3A. B sama dengan 4/3A. Nah, ini bisa kita ubah nih. Jadi A sama dengan 5/2C, C-nya bisa pindah ke sini, berarti dibagi. A per C sama dengan 5/2 ya. Ini juga sama. A-nya bisa pindah ke bawah, jadi B per A sama dengan 4/3. Nah, yang ditanya A min C sama dengan berapa? Nah, oke. Di sini ada 3 variabel A, B, sama C. Kita tulis dulu A, B, C. Nah, tadi yang pertama A banding C sama dengan 5/2. Berarti A-nya 5, C-nya 2. A-nya 5, C-nya 2. Kemudian B banding A sama dengan 4/3. B-nya 4, A-nya 3. Oke. Kalau kita lihat di sini ada yang double ya, yang A. Oke, yang ini 5 sama 3. Berarti kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 5 sama 3 berapa sih? Ya. 15 ya. Biar jadi 15 berarti 5 kali 3. Biar jadi 15 berarti 3 dikali 5. Nah, kita hitung satu-satu. Yang pertama 5 dikali 3 sama dengan 15. Taruh sini berarti A-nya 15. Kemudian yang B ini, yang bawah 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. Kemudian yang C 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ditanya A kurang C sama dengan berapa? Ya. Oh, di situ diketahui B kurang A sama dengan 40 ya. Oke. Nah, B kurang A sama dengan 40 ya. Yang ditanya A min C sama dengan berapa? Oke. B, karena di sini bentuknya perbandingan ya. Karena di sini bentuknya perbandingan, kita kasih X, 5X, 20X, sama 6X. Oke, sekarang kita lihat ke sini. B min A sama dengan 40. B-nya berapa? 20X. A-nya 15X sama dengan 40. Jadi 20 kurang 15, 5X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 40 bagi 5, 8. Nah, X-nya ketemu 8. Yang ditanya tadi, yang ditanya
A min C. A min C. A-nya 15X. C-nya 6X. Kalau dikurang jadi 9X. Nah, X-nya diganti dengan 8. Berarti 9 dikali 8 sama dengan 72. Ya. Nah, itu jawabannya. Agak panjang ya. Oke. Ya, lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke. Nomor 10 ya. Ini saya hapus. Nah. Soal nomor 10. Fahri menyimpan uang di sebuah bank sebesar Rp720.000. Jadi tabungan awalnya Rp720.000. Nah, kemudian setelah 20 bulan saldo tabungan Fahri menjadi Rp828.000. Berarti tabungan akhirnya, saya tulis tabungan akhir setelah 20 bulan sama dengan 828.000. Nah, tadi N-nya sama dengan 20 bulan. Ya, yang ditanya persentase bunga tunggal per tahun yang bank berikan adalah persentase. Yang ditanya berarti P. P-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, kalau diketahui tabungan awal, tabungan akhir berarti kita cari dulu bunganya. Bunga itu sama dengan tabungan akhir ya dikurang tabungan awal. Jadi 828.000 dikurang 720.000 sama dengan 108.000 gitu. Nah, karena yang ditanya P, kita masukin ke rumus. Rumusnya apa yo? Masih ingat nggak? Ya, rumusnya bunga sama dengan P per 100 ya dikali N per 12 dikali tabungan awal. Nah, ini rumusnya ya, agak panjang ya. Ini adik-adik sambil diingat-ingat ya, karena beberapa kali soal seperti ini sering keluar. Nah, bunganya berapa? Bunganya tadi 108.000 sama dengan P per 100. P-nya belum diketahui. P per 100 dikali N per 12 jadi 20 per 12. Nah, dikali tabungan awal. Tabungan awalnya 720.000. Oke. Nah, sekarang ya yang bisa dicoret biar gampang ya. Yang kira-kira bisa dicoret mana aja nih? Yang kiri sama yang kanan ini boleh dicoret karena bentuknya perkalian ya. Ini coret 0-nya 3, yang ini 0-nya 3 coret. Mana lagi yang bisa dicoret? Ini 0, yang atas sama yang bawah coret. Ini juga bisa dicoret. Nah, 0 sama 0. Berarti tinggal 108. Yang ini tinggal P. Ini 2 ya, per 12 dikali 72. Oke, kita coret lagi nih. 72 dibagi 12. Ayo berapa? 6 ya. 6. Nah, berarti tinggal 108 sama dengan P dikali 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti P-nya sama dengan 108, ini bagi ini ya, 108 dibagi 12. 108 bagi 12 sama dengan 9. Nah, di sini aja deh. Nah, nggak kelihatan ya. P sama dengan 108 dibagi 12 sama dengan 9. Jadi 9%. Jawabannya yang B. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal nomor 11. Nah, apa ini? Barisan aritmatika, ya. Oke, saya hapus ya. Barisan aritmatika. Biasanya adik-adik pada sering lupa ya rumus ini, padahal gampang ya. Nomor 11. Ya, rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 2N kuadrat min 3N. UN sama dengan 2N kuadrat min 3N. Nah, yang ditanya suku ke-7 dikurang suku ke-5 atau U7 dikurang U5. Nah, U7 berarti N-nya diganti 7 ya. 2 kali 7 kuadrat min 3 kali 7. Oke. Sama dengan, nah ini dikuadratin dulu. 7 dikuadratin 49 ya. 49 kali 2 98. Kemudian 7 kali 3 21. Nah, 98 kurang 21 sama dengan 77. Ya. Kemudian yang ke U5. Nah, U5 berarti N-nya diganti dengan 5.
berarti 2 dikali 5 kuadrat min 3 kali 5. 5 dikuadratin 25, 25 kali 2 sama dengan 50 ya. 3 kali 5, 15. 50 kurang 15 sama dengan 35. Nah, tadi yang ditanya U7 dikurang U5 ya. U7 dikurang U5 berarti dikurang nih. 7 kurang 5 2 ya. 7 kurang 3 4 ya. Jawabannya 42 yang D. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, apa tuh? Barisan aritmatika lagi ya. Ya, nomor 12. Nah, diketahui UN adalah suku ke N pada suatu barisan aritmatika. Jika U4 sama dengan 13, terus U8 sama dengan 25, ya. Diketahui U8 dulu deh, yang besar dulu. U8 sama dengan 25. Kemudian U4 sama dengan 13, ya. Yang ditanya U198 min 201. Yang ditanya suku ke 198 dikurang suku ke 201 ya, 201 sama dengan berapa? Ya. Kalau barisan aritmatika, ini kita jabarin dulu nih. U8 ya. U8 A plus 8 min 1 ya, berarti 7B sama dengan 25. Jadi kalau ingat-ingat nih kalau aritmatika, kalau di sini 8, di sini tinggal dikurang 1 ya. Kemudian U4 berarti A plus 4 kurang 1, 3B sama dengan 13. Nah, ini dikurang ya. A kurang A habis ya. 7B dikurang 3B, 4B, 25 kurang 13, 12. Berarti B-nya sama dengan 12 bagi 4. Nah, sama dengan 3. Nah, B-nya ketemu 3. Ya, yang ditanya U198 dikurang U201. Berarti kalau 198 itu berarti A ditambah 198 kurang 1, 197B gitu, dikurang U201 berarti A plus 200B ya. 201 dikurang 1 berarti 200. Oke. Nah, ini A dikurang A habis. 197B dikurang 200B berarti min 3B. Tadi B-nya udah ketemu 3, berarti substitusi ke sini. Nah, sama dengan min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Ya, gampang ya? Jawabannya berarti yang C. Oke. Oke, sekarang soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya nomor 14 ya. Soal persamaan linier. Persamaan linier satu variabel ya. Kita berarti nyari X-nya dulu biasanya. Nomor 14 5/6X min 4 sama dengan 1/3 dikali 2X min 9 plus 2. Yang ditanya X plus 5. X plus 5 sama dengan berapa? Oke, berarti kita cari dulu X-nya nih. Nah, kalau ada soal seperti ini, biasanya adik-adik biasanya ngalih ke dalam dulu ya. Ini jadi lebih panjang akhirnya. Nah, caranya gimana? Kita lihat penyebutnya, ada 6 sama 3. Nah, KPK dari 6 sama 3 berapa? 6 ya, berarti kita kali 6. Nah, biar penyebutnya hilang. Kalau dikali 6, berarti 6 sama 6 coret ini, berarti tinggal 5X. Ini 5X ya. Kemudian 6 dikali 4, 24 sama dengan 6 dibagi 3, berarti 2 ya. 2 kali 1, 2 dikali, nah 2X min 9 ditambah 6 kali 2, 12. Ya, jadi perlu adik-adik pahamin, yang dikali yang di luar aja ya. 6 dibagi 3 ya, kan 2 nih. Yang ini gak usah dikali ke dalam 6-nya. Nah, kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, sekarang kita sederhanain ya. Jadi 5X min 24 sama dengan 2 kali 2X 4X, 2 kali min 9 min 18 ditambah 12. Oke. Nah, terus gimana nih?
Nah, selanjutnya yang ada X-nya kita pindah ke ruas kiri, ya. Yang ada X-nya pindah ke ruas kiri. Ini ke kiri. Nah, kemudian yang nggak ada X-nya kita pindah ke kanan. Berarti min 24-nya pindah ke kanan. Gitu. Kalau pindah ruas, berarti penjumlahan itu berubah tanda ya. Jadi 5X, ini pindah jadi min 4X sama dengan min 18 tetap ditambah 12. Nah, 24-nya pindah ke kanan karena ini min pindah jadi plus 24. Nah, 5x kurang 4x x. Ya, min 18 tambah 12 min 6, min 6 tambah 24 berapa? 18. Ya, x-nya sama dengan 18. Yang ditanya x plus 5. Ya udah, kalau x-nya udah ketemu 18, tinggal substitusi nih. 18 plus 5 sama dengan 23, ya. Oke. Ya, next ke soal berikutnya. Nomor 15 ya, nomor 15 ya. Kalau nggak salah tahun kemarin ada soal seperti ini juga ya. Nah, saya hapus ya. Nomor 15. Nah, nomor 15. Diketahui M dan N adalah dua buah bilangan positif. Jika 2M plus 2N sama dengan 42, ya, 2M plus 2N sama dengan 42, yang ditanya, M kali N sama dengan 108. M kali N sama dengan 108. Yang ditanya M kuadrat plus N kuadrat. Oke. M kuadrat plus N kuadrat sama dengan berapa? Ya. Oke. Kalau dilihat dari soal ini bisa dibagi dua nih, ya. Ruas kiri sama ruas kanan sama-sama bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua berarti 2M bagi 2 M, 2N bagi 2 N. Nah, 42 bagi 2 21. Ya. Sekarang yang ditanya M kuadrat plus N kuadrat. Jadi M kuadrat plus N kuadrat kalau dijabarkan jadi M plus N kuadrat min 2 kali MN, ya. M plus N dikuadratin, jadi 21 dikuadratin dikurang 2 kali MN, MN-nya 108. Oke. Ya, 21 dikuadratin berapa? 441. Ya, 108 kali 2 berapa? 216. Ya, 441 dikurang 216 berapa nih? Ya, 5 ya. 225. Ada nggak jawabannya? 225. Iya, yang A betul. Oke. Ya, mungkin kita istirahat sebentar ya. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri, mendidik diri, mendidik generasi baru. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor 21. Ya, soal nomor 21. Nah, ya ini biasanya yang kata siswa panjang jawabannya. Nomor 21. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus mx plus n plus mx plus n. Nah, jika F2 sama dengan 6, nah, jika F2 sama dengan 6, kemudian F4 sama dengan 24, yang ditanya F7 sama dengan berapa? Ya.
kalau ada soal gini, ini sebenarnya soalnya nggak terlalu susah ya. Jadi X-nya diganti dengan 2. Berarti X yang di sini, yang di ruas kanan juga diganti dengan 2. Ya. Jadi 2 kuadrat plus M kali 2 plus N sama dengan 6. Oke, kita kuadratin. Jadi 2 dikuadratin 4 plus 2M plus N sama dengan 6. Kemudian yang kedua, ini juga sama, ya, X-nya diganti 4, berarti X yang ruas kanan ini juga diganti dengan 4. Jadi 4 kuadrat plus M kali 4, ya, X-nya diganti 4, plus N sama dengan berapa? Sama dengan 24. Nah, sekarang kita sederhanain lagi, jadi 16 plus 4M plus N sama dengan 24. Nah, sekarang kita lihat yang ini, ya. Nah, yang saya kotakin ini sama yang bawah ini kita eliminasi. Nah, kalau dieliminasi langsung aja ya di sini ya, dieliminasi. Berarti N kurang N kan habis nih. 4 dikurang 16 jadi min 12. 2M dikurang 4N jadi min 2M. 6 dikurang 24 min 18 ya. Jadi min 2M sama dengan min 18, ini pindah ke kanan nih. Kalau pindah berarti jadi plus 12. Jadi min 2M sama dengan min 6 ya. M-nya sama dengan min 6 dibagi min 2. Min bagi min plus ya, 3. Nah, M-nya udah ketemu 3. Ya. Kalau sudah ketemu M-nya, kita cari dulu N-nya ya. Kita cari N-nya. Oke. N. Nah, saya tulis ini nih. Masukin ke sini boleh, yang ini juga boleh. Kalau saya sih biasanya yang angkanya kecil, yang atas ya. Jadi 4 plus 2M plus N sama dengan 6. Nah, M-nya disubstitusi, diganti 3 ya. Jadi 4 plus 2 kali 3 plus N sama dengan 6. Jadi 4 plus 6 plus N sama dengan 6. Ini 6 boleh dicoret ya. Jadi N-nya sama dengan 4-nya pindah ke kanan. Kalau pindah berarti jadi min 4 ya. N-nya min 4. Betul, ya. N-nya min 4. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya F7 ya. F7. Oke. Kita masukin ke sini dulu ya. Tadi kan Fx. Nah, jadi Fx itu sama dengan X kuadrat plus MX plus N. Yang ditanya F7. Berarti X-nya diganti 7. 7 kuadrat plus M-nya diganti 3 ya. 3 kali X-nya tadi 7 plus N. N-nya min 4. Oke, berarti 7 dikuadratin 49. 3 kali 7 21 min 4 sama dengan 49 tambah 21 60 70 ya. 70 kurang 4 sama dengan 66. Ya, 66 jawabannya. Berarti yang D. Aduh. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Soal nomor 22. Wah, ini pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Ya, soal nomor 22. Nomor 22, X per 6 X per 6 plus 1 ya, lebih besar sama dengan 2X per 3 min 2. Nah, jadi kalau ada persamaan atau ketidaksamaan begini, tadi caranya hampir sama. Kita lihat penyebutnya, 6 sama 3. KPK-nya berapa? KPK-nya 6. Berarti kita kali 6. Ya, kedua ruas dikali 6. Nah, dikali 6. Ya, ini 6 sama 6 bisa dicoret, berarti tinggal X. Ya, X kemudian 6 dikali 1 plus 6 lebih besar sama dengan ini 6 dibagi 3. Kalau sama yang bawah dibagi 6 bagi 3 2. 2 kali 2X 4X ya. 6 dikali min 2 min 12. Nah, biasanya bingung nih diapain habis ini. Ya, kalau sudah begini X-nya dikumpulin di ruas kiri. Jadi X pindah ke kiri jadi min 4X lebih besar sama dengan min 12. Nah, 6-nya pindah ke kanan. Kalau pindah yang tadinya plus jadi min. Ya. X min 4X. Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. 1X min 4X jadi min 3X. Min 12 sama min 6 berarti min 18.
Ya. Karena koefisien X-nya masih ada minus 3, negatif ya, berarti kita bagi. Nah, dibagi min 3. Berarti tinggal X ya. Min 18 bagi min 3, 6. Kalau dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif, tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil, sama dengan 6. Ya. Di situ yang ditanya himpunan bilangan asli ya. Himpunan X adalah bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 6. Berarti berapa aja nih? Bilangan asli mulainya dari 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, 6-nya ikut karena ada tanda garis bawahnya atau sama dengannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya yang B. Ya, paham? Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, apa ini? Nomor 24 ya. Nomor 24. Oke, saya hapus ya. Nomor 24. Garis yang sejajar dengan 2x min 5y sama dengan 11 dan melalui titik 4,2 akan memotong sumbu x di titik berapa? Jadi ada garis yang sejajar sejajar dengan 2x min 5y sama dengan 11. Kemudian melalui titik 4,-2 ya. Kalau ada kata-kata sejajar gampangnya begini ya. Kalau ada kata-kata sejajar cara cepatnya tinggal ambil ini 2x min 5y-nya ya. Kita tulis ulang nih. Jadi 2x min 5y sama dengan 11-nya nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. Langsung aja. Sebelah kanannya juga mirip sama yang sebelah kiri. 2x1 min 5y1. Jadi x-nya diganti dengan x1, y-nya diganti dengan y1. Nah, x1 sama y1-nya yang mana? Yang ini. Ini x1, yang ini y1. Ya, substitusi ke sini. Ya. Nah, jadi 2x min 5y sama dengan 2 dikali x1-nya 4. Min 5 dikali y1-nya berapa? Min 2. Gitu. Jadi 2x min 5y sama dengan 8 ya. Min 5 kali min 2 plus 10. Jadi 2x min 5y sama dengan 18 ya. 2x min 5y sama dengan 18 ya. Yang ditanya ada kata-kata berikutnya tuh, memotong sumbu x di titik berapa ya. Ada kata-kata memotong ya. Memotong sumbu x. Sumbu x. Jadi kalau ada kata-kata memotong sumbu x, syaratnya itu y-nya sama dengan 0 ya. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Y mana yang 0? Y yang ini ya. Jadi kita ubah y-nya jadi 0. 2x min 5 kali 0 sama dengan 18 ya. Jadi 2x min 5 kali 0, 0. Gak usah ditulis ya, langsung saja 18. Jadi x-nya sama dengan 18 dibagi 2, 9 ya. X-nya 9, y-nya 0. Jadi 9,0 ya. Jawabannya yang D, dadu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut next. Soal berikutnya. Soal nomor 25. Apa ini? Panjang diagonal CE. Oh, diagonal ruang balok ya. Oke, saya gambar dulu nih nomor 25. Ada balok. Ada balok. Nah, wah. Oke, nah baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diketahui panjangnya 36 ya. Panjangnya 36 cm. Lebarnya 9 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Yang ditanya panjang CE. Nah, ya, CE ini diagonal ruang namanya ya. CE itu sama dengan diagonal ruang balok.
Rumusnya apa diagonal ruang? Sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Sama dengan akar dari panjangnya 36 kuadrat, lebarnya 9 kuadrat ya. T-nya 12 kuadrat. Saya sambung di sini nih. Nah, sama dengan 36 dikuadratin berapa? Ya, akar dari 1296 ya, nanti coba dicek pakai kalkulator. Ditambah 9 dikuadratin 81, 12 dikuadratin 144. Nah, sama dengan kalau ditambah semuanya, ini tambah ini berapa nih? 1521 ya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, di pilihan ganda ada 39, 40, 41 sama 43. Nah, kita lihat belakangnya 1. Kalau belakangnya 1, kalau nggak 39 berarti 41 ya. Coba kita hitung, 39 mungkin ya. 39 kali 39. 9 kali 9 81. 8-nya simpen. 3 kali 9 27, 27 tambah 8 35 ya. 9 kali 3 27, 2-nya simpen. 3 kali 3 9 tambah 2 11. Jadi kalau ditambah 1 12 simpan 1 5 1. Bener ya? 1521. Berarti jawabannya A 39. Ya, jawabannya yang A. Ya. Gampang ya? Rumus diagonal ruang balok. Ya, lanjut. Oke, soal nomor berikutnya, soal nomor 27. Nah, 27 nih sudutnya. Besar sudut ABC yang lancip. Ini saya hapus. Besar sudut ABC. Nah, ada dua garis yang sejajar, nomor 27. Nah, ini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Nah, kemudian ada gambar begini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, saya gedein deh. B. Nah, sudutnya diketahui di sini 156 derajat. Ya. Kemudian di sini 58 derajat. Yang ditanya sudut ABC yang lancip. ABC yang lancip. Yang lancip berarti yang ini, ya. Ini yang lancip. Oke, kalau ada soal seperti ini caranya gimana? Ini kita tarik garis tengahnya yang sejajar, ya. Oke. Yang ditanya yang sebelah sini nih. Ini berapa nih? Nah, ini yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan ada garis lurus. Kalau garis lurus berarti besarnya 180 derajat. Ya, kalau 180 derajat, kalau sebelah kanannya 156, sebelah kirinya berarti 180 dikurang 156, ya, sama dengan 24. Ya, 24 derajat. Nah, ini juga sama, ini lurus. Kalau di sini 58 berarti sebelah kanannya 180 dikurang 58 sama dengan 122, ya, 122. Oke. Nah, sekarang masih ingat ya adik-adik, namanya sudut dalam berseberangan sama sudut luar berseberangan. Nah, jadi kalau di sini ada 24 sudut dalam berseberangan, ya. Ini 24 berarti yang di sini 24 nih. Nyebrang, ya. Ini 24. Kemudian kalau di sini 58, di sini seberangnya juga 58. Ya, 58. Nah, berarti sudut ABC tinggal ditambah aja nih. 24 tambah 58 sama dengan berapa? Sama dengan 82 deh, ketemu. Iya, jawabannya yang A. Ya, gitu. Ya. Oke, lanjut. Next. Nomor berapa? 28. Oke, nomor 28. Saya hapus ya. Nah, nomor 28. Paman memiliki sepetak tanah berbentuk persegi berukuran sisi 24 meter. Jadi, Paman memiliki sepetak persegi ukurannya 24. Ini 24 ya. Semuanya 24. Nah, tepat di tengah
tanah tersebut akan dibuat kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Jadi di tengah-tengahnya akan dibuat kolam ikan ya dengan diameter 20 meter ya, 20 meter. Yang ditanya, dan sisanya akan ditanamin rumput. Berarti rumput nih, samping-sampingnya ini akan ditanamin rumput. Nah, yang ditanya, jika biaya penanaman adalah 20.000 tiap meter persegi, berapa total biaya paman yang dibutuhkan untuk menanam rumput? Oke, berarti kalau kita mau nyari luas rumput, luas tanah yang ditanamin rumput ya, saya singkat, luas rumput itu sama dengan luas persegi. Nah, ini luas persegi, ini dikurang luas lingkarannya, dikurang luas lingkaran. Luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat dikurang. Nah, sisi kali sisi berarti 24 dikali 24 dikali 24 dikurang pi-nya berarti pakai 3,14 ya, dikali, karena diameternya 20 berarti jari-jarinya setengahnya. Jari-jarinya berarti 10 dikali 10 kan kuadrat ya. 24 kali 24 576, 3,14 kali 100 314. Nah, kalau kita kurang 6 kurang 4 2 ya. Yang tengah kurang yang tengah 6, 5 kurang 3 2, 262. Oke. Belum selesai ya. Nah, di sini biayanya 20.000 per meter persegi. Jadi total biaya yang dibutuhkan paman berapa? Biayanya 20.000 per meter. Nah, per meter persegi. Berarti totalnya, nah tinggal dikali, berarti 20.000 dikali 262 ya. 262 dikali 20.000. Nah, 262 kali 2 berarti 500, berapa tuh? 524. Nolnya ada 4. 1 2 3 4. 5.240.000. Jawabannya yang B. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Oh, ini ya. Oke, kita reaksi sejenak ya. Hei, Minggir dong. oke, gue minggir setelah gue jelasin dulu. Gue bukannya gak suka lo daftar di bimbel sebelah, tapi Karena supaya gue sama lu satu bimbel lagi kan, biar lu bisa jahilin gue terus. gue emang suka jahilin elu. Tapi kali ini gue serius nyaranin lo untuk pilih bimbel. Nyaranin gue masuk bimbel? Gak perlu. Lagi pula, gue udah daftar di bimbel sebelah. Udah isi formulir juga. Tinggal bayar aja. Iya mas. Halo, dengan De Aulia. Ini saya mau. Lo ngapain sih? Gue udah ngomong yang sebenarnya. Ada bimbel yang lebih berkualitas. Oh ya? Balikin HP gue. Nurul Fikri itu bimbel yang berkualitas. Pembelajarannya dengan 2 cara. Ada offline dan juga online. Ditambah lagi dengan konsultasi gratis terjadwal. Percaya deh sama gue. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan suka iseng. Sini balikin HP gue. Ini kode referral gue. Dengan ini, lo bakalan dapat diskon ketika daftar di Nurul Fikri. Di Nurul Fikri, ada aplikasi NF Juara. Di situ, lo bakalan belajar banyak. Apa ada penjurusan PTN juga? Pastinya, apalagi sekarang lagi ada diskon 30%. Lo pasti gak bakalan nyesel. Menarik juga. Apa benar semua kelebihan itu masih dikasih diskon 30%? Gak usah banyak tanya. Yuk, sekarang ke NF. HP gue. Hai, saya Aulia. Saya
bergabung ke Nurul Fikri sekarang juga dan dapatkan diskon 30%-nya sampai 15 April. Saya tunggu ya. Baik, kita lanjutkan ya nomor 31. Nomor 31 di sini ada lingkaran, kemudian ada yang ditanya pada gambar di bawah titik O pusat lingkaran dan panjang ON. O ke N berarti jari-jarinya 28. Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Ya. Kalau ada gambar seperti ini berarti namanya tembereng. Tembereng sudut berapa? Nah, sudutnya diketahui nih, siku-siku berarti 90 derajat. Nah, luas tembereng, nah sudut 90 derajat, cara cepatnya itu 2/7 dikali R kuadrat ya. Ini cara cepatnya 2/7 dikali R kuadrat, bukan 22/7 ya, 2/7. Nah, jadi 2/7 dikali R-nya, R-nya berapa? 28, nah karena kuadrat berarti dikali 28 lagi. Nah, ini bisa dicoret nih, 28 bagi 7, 4 ya, jadi 2 kali 4 sama dengan 8 kali 28. 28 kali 8 sama dengan berapa? 64 ya, 224. Ya, jawabannya berarti yang C, 224. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 33. Nah, ada kubus ya. Nomor 33 ada kubus. Kubusnya A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jika luas bidang diagonal BCHE adalah 64 akar 2, BCHE. Ini ada bidang diagonal, ya. Luas bidang diagonal, jadi luas bidang diagonal BCHE sama dengan 64 akar 2. Yang ditanya luas seluruh sisi kubus adalah berapa? Ya, luas bidang diagonal itu rumus kubus ya, rumusnya sisi kuadrat akar 2 ya. Cara cepatnya sisi kuadrat akar 2 sama dengan 64 akar 2. Ini akar 2 sama akar 2 boleh dicoret. Berarti sisi kuadrat S kuadrat sama dengan 64 ya. Yang ditanya luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Nah, saya taruh sini nih. Luas permukaan kubus. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Ya, sisi kuadratnya sama dengan 64. Berarti tinggal substitusi 6 dikali 64 sama dengan 384. Ya, jawabannya yang D, ya. Oke. Next. Nomor 35 ya. Fase membuat sebuah kerucut dengan bahan kertas karton. Kerucut tersebut berdiameter 80 cm, tingginya 42. Ya, luas kertas karton yang Fase gunakan adalah berapa? Oke. Kita gambar dulu kerucutnya. Kerucut kalau nggak salah seperti ini gambarnya. Oke. Nah, kerucut berdiameter 80 cm. Kalau diameternya 80, berarti jari-jarinya setengahnya. Berarti jari-jarinya sama dengan 40. R-nya 40. Kemudian tingginya 42. Tingginya 42. Ini tingginya. Nah, yang ditanya luas kertas yang Fase gunakan sama dengan berapa? Berarti luas permukaan. Luas permukaan kerucut. Rumusnya apa? Pi kali R dalam kurung R plus S. Pi kali R dikali R plus S, ya, luas permukaan kerucut. Nah, di sini ada S. S-nya berarti kita cari dulu nih, ya. Kita cari dulu. S sama dengan, karena ini Pitagoras, ya, berarti kita pakai Pitagoras.
Kalau nyari sisi miring caranya alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi 40 kuadrat ditambah 42 kuadrat sama dengan berapa nih? 1600 ditambah, nah 42 dikali 42, 42 kali 42, 4, 8, 8, 16, 4, 16, 7, 1, 1764 sama dengan akar dari, nah ini ditambah 4, 6, 13 ya, 3, 6, 4. Nah kalau diakalin nanti hasilnya 58 ya. Nah atau kalau pakai triple Pythagoras ya, kalau pakai triple Pythagoras ini kan 40 sama 42 kan bisa dibagi 2 nih. Kalau dibagi 2 kan 21. Ini 4 dibagi 2 20. Ini dibagi 2 21. Triple Pythagoras 20, 21 pasangannya 29 ya. 20, 21 pasangannya 29 ya, cara cepatnya. Kalau 20 ke 40 kan kali 2. 21 ke 42 dikali 2, berarti yang ini kali 2. Kalau dikali 2 jadi 58. Nah, jadi sisi miringnya atau S-nya sama dengan 58. Nah, sekarang yang ditanya, luas permukaan kerucut. Ini rumusnya ya. PR R plus S. Oke. Nah, Pi-nya kita pakai 22/7 dikali R, R-nya 40 ya, dikali 40 plus S, S-nya 58 ya, ini 58 S-nya. Oke, jadi 22/7 dikali 40 dikali 98. Ya, mana yang bisa dicoret? 98 bagi 7 ya, kayak bisa nih. 1, 4 ya. Jadi kita kali tinggal 22 dikali 40 dikali 14 ya. Sama dengan 12.320 ya. Jawabannya yang D, dadu. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja dari saya ya terkait dengan pembahasan soal TOUN. Kemudian berikutnya, jadi biar adik-adik nanti bisa belajar di rumah ya. Ini kakak kasih tahu kunci jawabannya ya. Mulai dari nomor 1 yang tadi kita sudah bahas, nomor 1 B ya, nomor 2 A, nomor 3 B bebek, 4 B bebek ya, nomor 5 B Depok, nomor 6 A, 7A, 8A ya, 9C, 10B bebek, 11D Depok, 12C, 13B, 14D, 15A, 16B bebek, 17D ya dadu, 18C, 19C, 20A, 21D dadu, 22B ya bebek, 23A ayam, 24D dadu, 25A, 26B, 27A, 28B bebek, 29A, 30D Depok, 31C, 32A, 33D Depok, 34C, 35D Depok, 36B bebek, 37B bebek, kemudian 38C, 39D Depok, 40A ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Nah, jangan lupa terus belajar di rumah biar nilai UN-nya memuaskan ya, kalau bisa masuk sekolah-sekolah yang diinginkan atau sekolah-sekolah favorit yang adik inginkan. Dari saya Adi Trimulyo, kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu.
you know